Selamat sore Bapak Ibu warga Adiuswo yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam persekutuan doa minggu pertama di bulan April 2021. Salam Bapak Ibu warga Adiuswo yang dikasihi Tuhan. Yang pertama-tama saya mengaturkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu warga Adiuswo dimanapun berada. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persekutuan doa kita saat ini masih belum bisa dengan bertatap muka, tetapi masih harus melalui online. Kita mengadakan persekutuan doa melalui rekaman, karena tentunya kita semua tahu dalam masa pandemi ini kita juga harus mendukung imbauan untuk menerapkan protokol kesehatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema persekutuan doa kita saat ini, kita akan belajar merenungkan firman Tuhan dengan tema pertolongan Tuhan kepada umat-Nya. Tapi sebelum kita mengawali persekutuan doa kita saat ini, tentunya saya juga rindu untuk menyapa Bapak Ibu Adiuswo yang dikasihi Tuhan dengan salam khas kita. Bagaimana kabar Bapak Ibu Adiuswo yang dikasihi Tuhan? Baik, sehat, semangat, mantap, luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali dengan lagu pembukaan dengan memuji nama Tuhan, marilah kita mengambil waktu hening sejenak. Waktu dipersilakan. Saat hening cukup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan awali persekutuan doa kita dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku bukan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalam laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku.
damainya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, puji, syukur, dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, karena hanya atas anugerah, penyertaan, dan kasih Tuhan, sehingga kami saat ini boleh berada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan jikalau pada saat ini kami bersama-sama menyatukan hati untuk bersekutu dalam ibadah, sekalipun melalui online, tetapi ini semua juga boleh terjadi hanya atas kasih dan kemurahan-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk para saudara-saudari kami, khususnya warga Adifo yang mungkin berhalangan tidak dapat bersama-sama dengan kami beribadah pada sore hari ini. Berkenan Tuhan melawat mereka satu persatu, apapun yang saat ini tengah mereka kerjakan, apapun yang saat ini tengah mereka lakukan, berkenan Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, kami mau serahkan persekutuan doa kami pada sore hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam kuasa tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkenan Tuhan berkati, sucikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang hendak disampaikan biarlah hanya seturut kehendak Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih ya Bapa, ampunkan segala dosa dan salah kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, pertolongan Tuhan kepada umat-Nya, yang mendasarkan kepada firman Tuhan yang akan kita ambil dan akan kita baca dari kitab Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini?
sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian pembacaan Injil. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melakukannya di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pertolongan Tuhan kepada umat-Nya. Jika kita menyimak dengan lebih menghayati ujian kita dalam pelengkap Hitung Jemaat 242, seindah siang disinari terang. Tentunya kita akan merasakan, menghayati ujian ini hendak menyatakan kepada kita bahwa cara Tuhan mengasihi kita hampir mungkin tidak kita sadari di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kasih Tuhan itu terus terjadi, mengalir kepada kita. Siang hari ada terang, petang hari datang angin yang sejuk. Jadi hal-hal yang sedemikian di dalam kehidupan kita, kenyataan-kenyataan seperti itu adalah hal yang selalu kita temui, dan ya mungkin sudah tidak menjadi perhatian lagi, kita tinggal menikmati saja tanpa pernah kita merenungkan, karena siang ya pasti terang, sore senja mesti datang angin yang sejuk dan lain sebagainya dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sedemikian tidak mudah kita dapat menangkap, mengerti betapa kasih Tuhan terus terjadi, terus kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tetapi itulah kenyataannya, sebagaimana yang terjadi di dalam kisah perjalanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya di atas perahu. Firman Tuhan ini tentunya hendak mengingatkan kita sebagai umat-Nya, sebagai anak-anak-Nya, bahwa jelas-jelas di sana mengisahkan keadaan yang benar-benar suasananya heroik, tetapi juga sekaligus begitu syarat dengan unsur kemanusiaannya, sehingga sampai Tuhan Yesus mengingatkan para murid pada waktu itu. Demikian juga halnya tentunya kepada kita saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayatnya yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut?
kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, syarat dengan unsur kemanusiaan peristiwa Tuhan Yesus dan para murid di atas perahu jelas dikisahkan saat datang angin dan gelombang menerpa, menggoyangkan perahu, sementara saat itu Tuhan Yesus tertidur. Betapa takut dan paniknya para murid menghadapi keadaan yang menakutkan. Dikisahkan mereka mengatakan mereka akan binasa. Hal ini tentunya juga akan terjadi pada kita, bagaimana di dalam kita menjalani kehidupan di dalam mengarungi samudera kehidupan sehari-hari yang juga tidak lepas dari berbagai macam gelombang pencobaan yang terjadi. Kadang menjadi panik. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan nyata terjadi. Angin dan danau yang begitu mengombang-ambingkan kapal ternyata segera berhenti dan mereda. Tuhan katakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Tentunya Tuhan mengingatkan kita juga saat ini, jikalau memang Tuhan ada bersama-sama dengan kita, mengapa takut, mengapa khawatir di dalam perjalanan hidup kita? Kisah dalam Matius 8 ayat 23-27 ini mengingatkan kita betapa pentingnya di dalam kehidupan kita harus belajar dan bertekun bersungguh-sungguh untuk lebih mengenal Tuhan penguasa atas hidup kita, Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Selanjutnya, kisah ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya kita harus senantiasa memiliki iman dan percaya yang teguh di dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki agar kita semakin hari semakin mengenal Tuhan
kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin mengandalkan Tuhan, dan kita semakin hari mau seturut dengan kehendak Tuhan di dalam pengajarannya, di dalam teladannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, intinya bagaimana kita dapat menghayati pertolongan Tuhan kepada umatnya, pasti itu yang menjadi bahan pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, senantiasa hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jikalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya dan kita mengaku turut dengan kehendak Tuhan, tentunya di dalam kehidupan kita akan senantiasa menciptakan sikap perubahan dan perubahan diri yang senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Wujudnya tentunya di dalam kehidupan kita akan semakin memiliki kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama yang betul-betul mewujud di dalam tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang menyatakan bahwa kita senantiasa di dalam Tuhan dan Tuhan senantiasa di dalam hidup kita adalah kita selalu berjuang untuk mewujudkan kehendak Tuhan di dalam tindakan kita sehari-hari, baik dalam tutur kata dan perbuatan kita. Dan tentunya dalam segala aspek kehidupan, tindakan kita akan semakin mencerminkan kasih yang agung, kasih yang sebagaimana Tuhan Yesus teladankan bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih yang begitu agung, yang begitu mulia, yang senantiasa kita perjuangkan di dalam kehidupan kita, juga akan semakin memperkuat iman percaya kita, semakin kuat memperteguh keyakinan kita di dalam mengikut Tuhan dan kasih
ini pula yang akan memampukan kita untuk hidup semakin hari semakin seturut dengan kehendak Tuhan, dan pribadi kita semakin dibentuk untuk serupa dengan Kristus di dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kisah firman Tuhan yang baru kita baca tentunya sangat spektakuler, sangat wah, sehingga mungkin kita mudah untuk seketika mengiyakan, mengakui, tetapi bagaimana dengan kehidupan keseharian kita yang ternyata kasih itu juga senantiasa kita rasakan. Terkadang kita tidak mudah untuk dapat menangkap, mengerti bahwa begitu besar kasih-Nya kepada kita. Untuk itu, marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk dapat menghayati pertolongan Tuhan kepada umat-Nya, kepada kita, hanya mungkin akan dapat kita mengerti, akan dapat kita rasakan tatkala kita mau terus belajar dan belajar untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengenal akan kehendak-Nya, semakin mengenal akan betapa besar kasih-Nya, semakin mengerti dan semakin berkemauan untuk mewujudkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Adiyuswa yang dikasihi Tuhan, jikalau kita menghayati saat ini kita senantiasa
dituntun untuk semakin hari semakin mau belajar akan kehendaknya di dalam firman-Nya, melalui bacaan leksionari, kopi pagi, rumus, dan juga yang lainnya melalui persekutuan doa, sebagaimana saat ini kita laksanakan. Tentunya ini terjadi juga wujud daripada pertolongan Tuhan kepada kita, kepada umat-Nya, agar senantiasa kita terus mau belajar untuk mengerti betapa besar kasih Allah kepada kita, agar kita terus diperkaya dengan pengetahuan akan kehendak-Nya, apa yang harus kita lakukan. Tentunya pertolongan ini juga tidak bermuara agar kita sebagai anak-anak Tuhan semakin hari semakin seturut kehendak Tuhan, semakin hari semakin dapat hidup semakin serupa dengan Kristus di dalam keadaan bahtera kita yang mungkin juga tidak lepas diombang-ambingkan dengan berbagai-bagai pencobaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu warga di sebuah dikasih Tuhan, tentunya melalui pertolongan yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita hidup di dalam Tuhan, tentunya inilah yang dikehendaki Tuhan. Jikalau kita sudah mengkondisikan kehidupan kita dalam tataran yang demikian, kita sudah dijamin dengan kasih-Nya. Kita tidak perlu lagi
ada rasa kekhawatiran, ketakutan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa, syukur, dan syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan pimpinan-Mu di dalam kami mengadakan persekutuan doa saat ini. Kami boleh belajar akan kehendak-Mu di dalam firman-Mu, dalam kisah Tuhan Yesus bersama para murid di atas perahu yang menghadapi badai, gelombang, dan angin ribut. Tetapi Tuhan senantiasa memberikan pertolongan sehingga angin, badai, dan danau itu kembali menjadi tenang dan teduh. Terima kasih ya Tuhan, melalui berkat-Mu, melalui sapaan firman-Mu yang telah kami dengar, berkenan Tuhan mampukan kami untuk dapat menghayati akan begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, tatkala hidup kami juga senantiasa bersama Tuhan. Hidup kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Hidup kami senantiasa bersandar dan berharap kepada Tuhan saja. Di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, terima kasih Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para Bapak, Ibu, orang tua kami yang telah lanjut
usianya, sehingga secara fisik mengalami penurunan, lemah, sehingga tidak dapat beraktivitas, tidak dapat turut serta di dalam kegiatan-kegiatan peribadahan yang ada. Berkenan Tuhan berkati, anugerahkan iman dan percaya mereka yang teguh, agar apapun yang dirasakan di dalam kehidupannya dengan fisiknya yang lemah, orang tua kami senantiasa bersandar dan berharap senantiasa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk para saudara dan saudari kami yang saat ini terbaring sakit atau dalam masa pemulihan. Berkenan Tuhan berkati, anugerahkan kesembuhan, pemulihan, keadaannya kembali sehat seperti sedia kala ya Tuhan, agar dapat kembali beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para anak, cucu, cicit, dimanapun mereka berada. Berkenan Tuhan berkati, anugerahkan kesehatan, serta senantiasa mereka kuat di dalam mengikut Tuhan. Mereka senantiasa memiliki rasa takut akan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Mijen. Berkenan Tuhan berkati melalui para pendeta, penatua, diaken. Berkenan Tuhan berkati, anugerahkan semangat untuk melayani dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran memiliki rasa takut akan Tuhan di dalam kiprahnya, memberikan yang terbaik bagi umat-Mu, agar jemaat-Mu semakin terpelihara iman percayanya, semakin teguh di dalam mengikuti Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk
bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkenan Tuhan berkati melalui para pemimpin pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden juga dengan segenap aparaturnya. Berkenan Tuhan berkati, anugerahkan ya Tuhan dalam kehidupannya senantiasa memberi rasa takut akan Tuhan, sehingga di dalam mengemban pemerintahan ini semakin nyata semangatnya untuk mewujudkan cita-cita luhur bersama, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa dan negara kami tercinta. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya kami serahkan segenap kehidupan kami satu persatu di dalam kuasa tangan kasih Tuhan. Ampunkan ya Tuhan segala dosa dan salah kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan ungkapan syukur kami kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan bersama-sama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian penutup pelengkap Kidung Jemaat nomor 274. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, bait 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Dan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri dan kita meninggalkan persekutuan doa kita, saya ingin
menyapa kembali dengan yel-yel kita, yel-yel khas Adiswo. Adiswo semangat, Adiswo berbahagia, Adiswo pasti berguna. Oh yes, yes, yes. Terima kasih. Demikian persekutuan doa kita sore hari ini. Tuhan memberkati. Amin.